kalian tentunya kalian harus fokus dulu yang kalian mungkin pertama yang kalian kuasai atau yang kalian sukai. Biasanya kalau misalnya kalian udah sukai, kalian untuk pelajarin dan kuasainya itu nggak terlalu apa ya, kalaupun ada masalah juga kalian mungkin akan seneng gitu. Atau misalnya yang kalian kuasai dulu tapi kalian belum suka gitu, ya udah kalian pelajari apa sih, fokus di sana, nanti lama-lama juga mungkin akan suka gitu. Pertama mungkin kita bisa menentukannya dengan itu. Nah mungkin tadi pertanyaan kedua adalah boleh tolong ceritakan spesialis skill yang kalian miliki dan memilih spesialis skill tersebut. Mungkin saya sharing aja. Dulu itu saya kan bukan magang ya, dulu namanya PKL ya di SMK. Dulu itu saya PKL-nya sebagai web developer. Nah di perjalanan itu saya belum tahu nih, saya sebenarnya belum suka-suka banget gitu, tapi saya suka dengan dunia IT. Ternyata pas saya bekerja itu, saya ternyata senang nih dengan ngoding-ngoding aplikasi. Dan itu dulu juga saya kan sebagai full stack ya hitungannya ya. Di bagian front end iya, di back end juga iya. Dulu saya pegang TI. Ternyata di perjalanan saya ternyata lebih senangnya ke front end. Nah dari situ oke, untuk jadi front end gimana sih caranya? Ternyata saya harus pelajarin dulu UI, dipelajarin juga walaupun sebenarnya front end nggak harus bisa UI. Tapi biasanya itu belajar UI, UX, lalu di bagian kayak tools-toolsnya seperti JavaScript, Vue.js, React. Nanti secara langsung juga nanti akan mengikuti dari keinginan kalian. Dan kenapa dulu saya lebih memilih spesialis skill tersebut? Karena saya merasa front end itu pekerjaannya kelihatan lah istilahnya. Jadi kan mungkin back end itu nggak kelihatan kerjaannya rada goib lah ya, nggak kelihatan sama orang. Tapi kalau misalnya front end saya senangnya karena saya orangnya lebih ke visual, dan di visual itu kan yang kelihatan kan desainnya seperti apa. Dan itu mungkin ada beberapa apa ya karena di situ sih mungkin senangnya ya. Dan itu kan kembali lagi ada juga teman-teman yang senang di back end karena suka analisis. Mungkin itu sih untuk menjawab Mas Fahmi Ron ya. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri saat mengalami situasi turun dalam belajar menjadi developer? Mungkin saya selalu ingat ini aja sih. Saya kan mungkin ada beberapa teman yang masih kuliah atau masih belajar ya. Saya sekarang kan mungkin udah berkeluarga. Saya selalu ingat bagaimana cara memotivasi diri sendiri. Berarti kan di sini saya udah punya keluarga yang harus saya hidupi. Saya udah punya anak yang harus saya nafkahin. Kembali lagi sih ke tujuan hidup kalian gitu. Kalau mungkin sih kalau saya sendiri, saya ingat dengan keluarga gitu, yang dimana kalau misalnya saya nggak belajar lalu saya nggak cari rezeki itu cara nggak langsung ya gimana nanti kan kasihan gitu, anak istri nggak bisa dinafkahin. Mungkin kurang lebih kayak gitu kalau misalnya motivasi sendiri secara general. Tapi mungkin kalau misalnya secara dalam belajar menjadi developer, mungkin saya mikirnya karena di dunia teknologi khususnya development ini bisa dibilang ilmunya itu berubah terus. Jadi misalnya kita belajar Vue.js di 2021, 2023 bisa jadi Vue.js-nya udah nggak laku atau bisa jadi teknologinya lebih canggih lagi gitu. Nah, dengan kita tahu bahwa teknologi itu cepat berkembangnya, kita mau nggak mau harus bisa bertahan gitu untuk bisa tetap stay relevan di teknologi. Karena kalau misalnya kalian nggak stay relevan, nanti kalian untuk nyari pekerjaan pun akan sulit gitu. Kayak gitu sih. Oke, untuk Novita, apakah semuanya harus dipelajari? Saya bilang nggak harus semuanya dipelajari, tapi kalian fokus di platform yang kalian mau pelajari. Misalnya nih, kalian mau jadi full stack developer di bidangnya misalnya web gitu. Berarti kalian cukup pelajarin yang tadi. Saya sudah sempat kasih tahu, kalian pelajarin back-end-nya, lalu front-end-nya, lalu database-nya, lalu mungkin kayak tadi DevOps. Tapi mungkin untuk teman-teman ya, kalau misalnya nantinya bekerja atau misalnya nanti project atau gimana, mungkin kalian punya tim, nanti setelah kalian pelajarin full stack, kalian pelajari semuanya, kalian harus tetap nyambil satu yang kalian harus benar-benar kuasai. Jadi kalian pelajari full stack secara generalnya, tapi nanti kalian harus ambil salah satu gitu yang harus kalian fokusin gitu. Karena kalau misalnya nantinya nggak fokus, istilahnya kalian bisa semua bahasa, tapi kalian nggak ada yang jago banget gitu. Nah itu kurang baik. Jadi baiknya adalah kalau misalnya nanti mau jadi full stack developer, kalian pelajarin dulu secara generalnya, tapi nanti di perjalanan kalian pelajari salah satu yang kalian pengen benar-benar fokus. Misalnya kayak ke front end tadi, terus misalnya ke front end saya pengen bisa Vue.js. Nah kayak gitu mungkin nanti cara milihnya gitu. Bagaimana deploy modifikasi work? Ini modifikasinya dari mana? Mungkin kalau misalnya modifikasinya dari aplikasi open source, kita harus lihat dulu ya dari lisensi dari yang project
teman-teman yang modifikasi, misalnya dia ada lisensi, oh boleh diubah tapi nggak boleh dijual, atau juga misalnya dia boleh diubah dijual tapi harus mencantumkan kredit. Jadi kalian harus lihat dulu project yang mau kalian modifikasi ya, apa sih istilahnya, atau source yang mau kalian pakai, lalu nanti di sana baru kalian fokus di bisnisnya. Tapi kalau menurut saya sih justru jangan mulai dari aplikasinya, tapi mulai dari bisnis yang mau kalian bikinin gitu. Karena biasanya kan kalau produk yang mau kalian bikin atau kalian jual, kalian harus tahu dulu bisnisnya kemana, jualannya mau kemana, marketnya ada atau enggak. Baru kalian cari dari si kodenya kayak gimana, apakah develop dari awal, ataupun nanti misalnya cari source code atau tools yang udah ada gitu. Jadi menjawab pertanyaan tersebut mungkin seperti itu sih. Bahasa pemrograman sejuta umat apa? PHP ya? Nah, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa tetap catch up. Kita itu bisa catch up dengan pertama, kita ikut komunitas, misalnya nih, kita ikutan komunitas PHP atau Laravel. Ya udah kita pantengin grup tersebut, kan suka ada informasi-informasi nih. Oh ternyata ada library baru, oh ternyata ada versi Laravel baru. Nah kan kalau misalnya kalian ikut komunitas, secara nggak langsung kalian bisa tahu gitu. Terus juga mungkin kalian bisa ikutin beberapa blog-blog tentang development. Mungkin kayak Laravel, adalah beberapa situs kayak Laravel News. Terus mungkin ID Klotos juga bikin blog juga ya tentang development gitu-gitu juga. Mungkin kayak gitu-gitu bisa kalian ikutin atau follow juga gitu. Nah, pertama itu komunitas, kedua mungkin follow informasi, ketiga kalian terjun sendiri dalam membuat aplikasi. Jadi pas kalian udah pelajari tersebut ya kan implementasiin si codingnya. Nanti kan mungkin tahun depan ada perubahan ya, kalau misalnya kalian di tahun pertamanya nggak ngoding, kalian nggak paham gitu apa yang harus kalian codingin nantinya gitu sih. Kalau tips mencari bahasa sejuta umat, kalau menurut saya jangan cari bahasa sejuta umatnya, tapi cari bahasa sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi data analisis, tapi kalau misalnya pakai PHP nggak baik ya jangan pakai PHP, mungkin bisa pakai Python gitu. Jadi kalian jangan cari bahasa sejuta umat, tapi cari sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian. Mungkin kalau misalnya tadi pertanyaan, bisakah developer memanfaatkan sesuatu tersebut? Justru ini momen-momen yang paling golden age gitu buat teman-teman, khususnya yang di dunia development atau IT gitu. Karena tadi yang sudah sempat saya mention adalah tadi kan semua apapun yang kita lakukan itu semuanya menggunakan teknologi. Mau pesen makanan, mau masak, mau buka kulkas juga udah pakai teknologi gitu. Jadi sekarang tuh justru teman-teman yang harus bisa catch up dengan industri. Jadi ya istilahnya di 2021 ini mau nggak mau kalian harus bisa, harus belajar. Karena kalaupun nanti kalian misalnya nggak belajar, sedangkan ini sedang lagi masa golden age-nya, kasihan gitu ya, rezekinya keburu dipatok ayam gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah bisa ada developer memanfaatkan situasi tersebut, itu bisa banget, dan ini memang golden age-nya untuk teman-teman developer. Kalau menurut saya justru teknologi itu bukan ilmu yang bisa dipelajarin oleh anak muda doang. Justru saya pernah dengar gitu cerita tentang ya ada bapak-bapak umur 40 tahun yang baru belajar bikin website. Ya, itu nggak ada masalah gitu. Menurut saya justru harusnya ya, mungkin ya kita kan sebagai anak muda mungkin nggak bisa nyuruh-nyuruh senior untuk ini. Tapi justru menurut saya ya, yang senior itu justru masih bisa gitu, karena hal-hal seperti development ini nggak dibatas oleh umur. Dan kalau misalnya ada yang bilang nggak mau update teknologi, ya udah kita nggak bisa paksa. Tapi kalau tadi pertanyaan kalau misalnya menjawab apakah ini teknologi bisa dipelajarin oleh semua kalangan, itu bisa banget gitu. Jadi ya ini mungkin komentar sih ya, komentar pribadi kali ya pertanyaannya. Iya mungkin seperti itu. Iya, ya intinya sih ya kita nggak bisa paksain juga, tapi intinya teknologi itu bisa dipelajarin oleh siapapun, itu sih.